Oke, di pembahasan kali ini kita bakal bahas topik yang keren banget. Dua ranah pemikiran. Pentingnya membedakan realitas dan preferensi. Topik ini pertama kali gue temuin dari bukunya Karl Popper yang judulnya Realism and the Aim of Science. Di buku itu, Karl Popper bilang kalau realitas ilmiah itu adalah dunia fisik yang ada independen dari pengamanan manusia. Dan sains itu ya tugasnya nyoba memahami realitas. Dia juga nolak keras pandangan idealisme dan instrumentalisme dalam sains. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, idealisme ini pandangan yang bilang bahwa yang penting itu pikiran atau persepsi kita. Jadi sesuatu dianggap nyata kalau kita mikir atau ngerasa itu nyata. Misalnya, bayangin kalian lagi jalan-jalan ke hutan, terus kalian nemu pohon besar yang tumbang. Terus ada orang yang bilang, kalau nggak ada manusia yang lihat atau dengar, berarti pohon itu sebenarnya nggak tumbang dong. Karl Popper bilang, nggak gitu. Menurut dia, pohon di hutan tetap ada yang tumbang, meskipun nggak ada yang mengamati. Sedangkan instrumentalisme ini pandangan yang bilang bahwa teori sains itu cuma alat bantu buat memprediksi hal-hal yang bukan buat cari tahu kebenaran. Ternyata, hal ini nggak cuma buat sains, tapi bisa kita terapin juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dijelasin juga oleh Abigail dan Kanyatita di bukunya yang berjudul, Makanya mikir. judulnya aja udah kayak orang ngomelin kita ya. Di salah satu babnya, mereka bahas pentingnya membedakan realitas dan preferensi. Singkatnya, realitas itu bisa kita nilai benar atau salah. Contoh nih, gue punya 3 sepatu. Pernyataan ini bisa dicek. Bener nggak sih gue punya 3 sepatu? Kalau iya, berarti benar secara realitas. Kalau enggak, ya berarti salah secara realitas. Selanjutnya, ranah preferensi itu dinilai berdasarkan bagus atau jelek, baik atau buruk. Dan ini tergantung pendapat atau sudut pandang ya. Contohnya, ada pernyataan, Avengers Endgame itu film terbaik loh. Nah, yang kayak gini nih, kita nggak bisa buktikan secara objektif kayak jumlah sepatu tadi. Karena ya itu preferensi. Jadi udah lumayan paham kan, mana ranah realitas dan mana ranah preferensi. Nih, gue kasih contoh lagi. Gimana jadinya kalau kita nggak bisa bedain mana ranah realitas dan mana ranah preferensi? Ada penelitian terbaru nih. Katanya sampah plastik di laut bisa bunuhin 1 juta hewan laut per tahun. Ah, tapi gue pakai sedotan plastik aman-aman aja. Lebih praktis malah. Ya kan kita ngitung diri sendiri yang pakai sedotan plastik. Coba kalau kita ngitung dari berapa banyak orang lain yang pakai juga. Jadi nyalahin gue nih karena pakai sedotan plastik. Loh, perasaan gak ada yang nyalahin loh. Nah, ini contoh ketika kita salah mengkategorikan realitas dan preferensi. Akhirnya kita salah dalam menyampaikan, menerima, bahkan dalam mengambil keputusan. Jadi intinya, kalau kita paham kerangka berpikir ini, kita bisa lebih bijak dalam menilai informasi dan mengambil keputusan. Bedakan dulu nih, masuk ke ranah realitas atau preferensi.